Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Frida dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andreas Krisna Adicandra, Dinda Idia Zara, Vanisha Kirana Kusuma Devita, Nadia Abdulita Kuswadewi, dan saya sendiri yaitu Dewi Rembulan. Pada kali ini, kami akan membawakan satu topik yang berkaitan dengan pariwisata. Tapi sebelum kita membahas topik apa yang akan kita angkat, ada baiknya kita mainkan video yang satu ini. Cuma 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sampai 10 tahun kita lawan. Jangan pernah takut apapun ancamannya. Reklamasi Pulau Kuno! Bahwa reklamasi Pulau Kuno! Kemenangan ini adalah kemenangan rakyat Bali. Tolak reklamasi Pulau Kuno! Tolak reklamasi Pulau Kuno! Tolak reklamasi Pulau Kuno! Nah, benar sekali setelah menyaksikan video tadi, topik pembahasan yang kita bahas pada kali ini adalah konflik pada pariwisata dalam reklamasi Teluk Benua. Tapi sebelum membahas lebih jauh, kita cari tahu dulu apa sih yang menyebabkan konflik ini terjadi dan apa sih reklamasi itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andreas. Industri pariwisata merupakan salah satu industri jasa yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi bagi suatu negara. Di Indonesia sendiri, pariwisata terus mengalami perkembangan dikarenakan memiliki potensi yang begitu besar sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi dan mengembangkan potensi yang ada di Indonesia ini. Salah satu provinsi di Indonesia yang menarik dan menjadi incaran banyak investor adalah Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan pariwisata di Bali memiliki daya tarik tersendiri, mulai dari budaya hingga keindahan alam, sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Kemudian, selain menanamkan modal, para investor ini juga ingin merasakan tinggal di Bali. Semakin banyak orang yang ingin tinggal di Bali, semakin banyak pula lahan yang dibutuhkan. Namun, hal tersebut tidak sebanding dengan luas wilayah yang ada di Provinsi Bali, yang luasnya hanya sekitar 5.636,66 km persegi. Menyikapi hal tersebut, membuat pemerintah berkeinginan untuk mengadakan reklamasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Krisna. Reklamasi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu pemanfaatan lahan oleh orang ataupun sekelompok orang untuk meningkatkan manfaat dari lahan tersebut melalui beberapa cara, yaitu pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Pendapat lain mengenai reklamasi menurut Raini Priyadarshini adalah usaha untuk memanfaatkan lahan yang dianggap tidak berguna ataupun pemanfaatan lahan kosong yang tergenang air yang selanjutnya dikelola menjadi lahan yang mempunyai manfaat atau daya guna melalui cara pengeringan. Reklamasi pada umumnya sering menyasar wilayah-wilayah pantai, rawa-rawa, lepas pantai atau laut, sungai, dan danau. Dalam kaitannya dengan rencana reklamasi di Bali, reklamasi tersebut rencananya akan dilakukan pada kawasan Teluk Benua. Kawasan Teluk Benua merupakan kawasan yang dijadikan konservasi mangrove oleh masyarakat setempat, menjadi tempat untuk upacara adat umat Hindu, serta menjadi muara dari 5 sub-daerah aliran sungai yang mencegah banjir di kawasan sekitar. Dan disinilah konflik tentang rencana adanya reklamasi di Teluk Benua ini muncul.
Sebenarnya konflik di area pariwisata sudah sangat sering kita jumpai. Salah satunya yang terjadi di Bali ini. Banyak masyarakat Bali dari berbagai lapisan masyarakat menolak adanya reklamasi di Teluk Benua karena reklamasi ini dianggap akan mengakibatkan lebih banyak dampak negatifnya. Namun, pemerintah daerah justru seakan-akan mendukung rencana tersebut dengan mengeluarkan SK nomor 2138-2C-HK-2012 tentang rencana pemanfaatan dan pengembangan kawasan perairan Teluk Benua secara diam-diam. Hal inilah yang membuat konflik yang terjadi akibat adanya rencana reklamasi di Teluk Benua semakin panas. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lala. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai kronologi konflik yang terjadi pada reklamasi Teluk Benua. Industri pariwisata sendiri merupakan salah satu industri pada bidang ekonomi yang cukup penting sebagai penopang ekonomi di Indonesia. Sebagai salah satu industri yang menyumbang devisa sebanyak 16,426 miliar US$ pada tahun 2018, membuat industri ini menjadi banyak orang untuk minat masuk ke dalamnya. Salah satu provinsi yang sering menyumbang devisa negara sebanyak 40% dalam industri pariwisata adalah Provinsi Bali. Bali memiliki kekayaan alam dan budaya yang eksotis sehingga menarik minat wisatawan baik dalam maupun negeri untuk datang dan kunjung ke sana. Hal tersebut menyebabkan pembangunan pariwisata di Bali begitu massivan. Salah satu perusahaan yang tertarik dengan pariwisata Bali yaitu PT Tirta Wahana Bali. Kehadiran PT TBBI pada pariwisata Bali berniat untuk melakukan reklamasi pada kawasan Teluk Benua yang merupakan salah satu proyek reklamasi terletak pada Pulau Bubut yang menjadi salah satu kawasan Bali Selatan. Pernyataan dari PT TBBI tersebut tentunya menimbulkan banyak protes dari berbagai kalangan, baik masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pemerhati lingkungan. Konflik tersebut mulai memanas saat Gubernur Bali Imade Mangkupastika menerbitkan surat keputusan atau SK nomor 2138/02 2CK-HK-2012 tentang rencana pemanfaatan dan pengembangan kawasan perairan Teluk Benua secara diam-diam pada tanggal 26 Agustus 2012. Dengan luas wilayah yang akan direklamasi adalah 838 hektar. Kemunculan SK tersebut tentunya menuai banyak penolakan dari masyarakat, ASN, serta pemerhati lingkungan, sebab pembuatan yang tidak menyertakan aspirasi masyarakat, terutama yang beraktivitas di kawasan Teluk Benua. Kemunculan SK tersebut, menurut Gubernur Bali Imade Mangku, disebabkan melihat semakin baiknya wisatawan yang datang ke Bali, serta berdasarkan master plan, kawasan Teluk Benua tersebut akan menjadi wisata yang dapat menyediakan berbagai fasilitas, baik umum maupun khusus, yang nantinya akan berdiri di tempat-tempat modern bertaraf internasional sekelas Disneyland, yang nantinya juga akan memperkerjakan banyak orang pada saat pembangunan maupun saat operasi nantinya. Tidak hanya itu saja, adanya reklamasi ini dinilai cukup berpotensi guna menambah pendapatan baik itu pajak negara maupun daerah pada saat pembangunan sebesar 3 triliun dengan nilai investasi yang dicanangkan sebesar 30 triliun rupiah. Setelah penerbitan SK tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengesahkan Peraturan Menteri 17/Permen-KP/2013 yang mengizinkan reklamasi di kawasan konservasi non-inti pada 3 Juli 2013. Di balik rencana megah tersebut, penolakan banyak terjadi oleh masyarakat, yang membuat Gubernur Bali Imade Mangkupastika mencabut SK 2138/02C-HK-2012 pada tanggal 6 Agustus 2013 dan diganti dengan SK Gubernur Bali nomor 1727/01B/HK-2013 tentang izin studi kelayakan rencana pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benua Provinsi Bali. Namun, penerbitan SK tersebut
Namun penerbitan SK tersebut hanyalah revisi dari SK pertama dan tetap memberikan hak kepada PT TBBI untuk melakukan kegiatan reklamasi berupa kegiatan studi kelayakan di Teluk Bali. Boleh di next? Boleh di next, Dinda? Dalam melakukan studi kelayakan, PT TBBI mengandeng lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau LPPM dari salah satu perguruan tinggi negeri di Bali. Kerjasama itu sudah dilakukan sebelum penerbitan SK 2138/02-C/HK 2012, dan kerjasama ini pula yang memunculkan SK tersebut. Sebab tim LPPM telah 2 kali mempresentasikan studi kelayakan di Bapeda Bali, yaitu pada tanggal 12 November dan 14 Desember 2012, yang kemudian keluar surat rekomendasi dari DPRD Bali untuk tindak lanjut kajian kelayakan oleh LPPM tersebut. Dengan keluarnya SK kedua, yakni SK 1727/01/BH/2013, membuat studi kelayakan reklamasi Teluk Benua dilanjutkan. Atas penerbitan SK tersebut menuai banyak penolakan dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang melakukan penolakan tergabung dalam gerakan For Bali. Gerakan For Bali sangat menentang dan menolak adanya reklamasi pada Teluk Benua. Sebab kawasan Teluk Benua sendiri merupakan kawasan suci yang digunakan untuk menyelenggarakan upacara adat umat Hindu di Bali. Dengan begitu, kawasan Teluk Benua tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan guna kepentingan bisnis, apalagi dengan tujuan mereklamasi pantai. Selain sebagai tempat upacara umat Hindu, Teluk Benua juga memiliki nilai konservasi pertanian dan perairan, yang mana salah satu fungsi tersebut adalah sebagai tampungan banjir dari 5 subdaerah aliran sungai yang berada di sekitar kawasan Teluk Benua, yang bila dilakukan reklamasi akan mengakibatkan banjir dan menggenangi daerah tersebut, seperti daerah Sanur Kauh, Suwung Kangin, Pesanggahan, Pemagon, Simpang Dewa Ruci, Tanjung Benua, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai serta daratan rendah lainnya. Serta alasan lain yang membuat warga masyarakat Bali menolak reklamasi Teluk Benua, yaitu karena berseberangan dengan konsep Trihita Karna. Konsep Trihita Karna sendiri merupakan konsep tradisi adat yang sudah sejak dulu menjadi landasan dan dasar pembangunan di Bali. Trihita Karna sendiri terdiri dari 3 kata, yaitu Tri yang artinya 3, Hita yang artinya bahagia dan harmonis, dan Karana yang memiliki arti penyebab. Jadi, Trihita Karna berarti 3 sebab hubungan yang harmonis, yang mana 3 hubungan tersebut adalah parahyangan, yang artinya hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, palemahan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan, baik alam, binatang maupun tumbuhan, serta pawongan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Dengan adanya rencana reklamasi pada Teluk Benua, dianggap melanggar konsep Trihita Karna yang menjadi konsep adat pembangunan daerah Bali, yang mana reklamasi tersebut akan mengganggu ekosistem yang telah ada di kawasan Teluk Benua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Neja. Kita akan membahas mengenai penerbitan. Selain menuai polemik dari sisi lingkungan dan budaya yang ada, penerbitan izin tersebut juga berseberangan dengan peraturan perundang-undangan. Di atasnya, yaitu Peraturan Presiden atau yang biasa disebut dengan Perpres nomor 45 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan RT/RW Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, atau yang bisa disebut dengan Sarbagita. Yang mana inti dari undang-undang tersebut mengenai kebijakan sebagai pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan yang condong ke arah bisnis, juga melindungi kawasan konservasi di Bali, yang salah satunya adalah Teluk Benua. Teluk Benua merupakan kawasan konservasi yang memiliki banyak peranan yang cukup penting dalam bidang pelestarian ekosistem, yang kemudian diyakini akan menimbulkan akibat serta dampak yang negatif jika dialihfungsikan ataupun dihilangkan nantinya. Reklamasi yang dilakukan dalam skala kecil mungkin tidak terlalu terasa efek perubahannya, tetapi
ini akan menimbulkan dampak yang terasa jika dilakukan dalam skala yang cukup besar, yaitu sekitar 838 hektar. Tentunya akan menimbulkan perubahan yang begitu terasa dalam aspek. Itu menurut Maulina pada tahun 2016. Kemudian, perizinan tersebut juga bertentangan dengan Perpres nomor 122 tahun 2012 mengenai reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di mana tercantum dalam bab 1 ketentuan umum pasal 2 ayat 3 yang bertuliskan reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut. Itu menurut Gangga dan Dewi pada tahun 2019. Kemudian, namun alih-alih menghentikan proyek reklamasi yang berseberangan dengan undang-undang tersebut, pada 30 Mei tahun 2014, di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengeluarkan peraturan Presiden nomor 50 tahun 2000 mengenai perubahan atas Perpres nomor 45 tahun 2019 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Sarbagita, yang kemudian hal ini menjadi dasar terhadap berubahnya status yang dimiliki oleh Teluk Benoa yang tadinya konservasi menjadi kawasan yang digunakan sebagai pemanfaatan umum. Pada peraturan Presiden ini kemudian membuat agenda yang tujuannya adalah untuk adanya rencana mengenai reklamasi dengan luas sebesar 700 hektar yang mungkin akan dilakukan. Tak berapa lama setelah pengesahan Perpres nomor 54 tahun 2014, KKP menerbitkan izin lokasi reklamasi pada tanggal 25 Agustus tahun 2014 sebagai perubahan izin lokasi yang sebelumnya. Izin ini kemudian menjadi landasan hukum penyusunan AMDAL bagi PT TWBI. Next slide, Dinda. Dinda minta tolong next slide. Selanjutnya, terkait perizinan yang muncul tersebut, For Bali bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Bali yang merupakan organisasi gerakan lingkungan hidup di Bali terus melakukan advokasi dan kampanye melalui media mainstream dan media sosial untuk menyebarluaskan isu reklamasi mengenai Teluk Benoa agar diketahui oleh seluruh masyarakat di Bali, serta menolak proyek dengan menggelar aksi demonstrasi dan menyusun kajian tandingan terhadap AMDAL yang disusun oleh PT TWBI. Tahunan berlalu, penolakan itu terus dilakukan. Masyarakat mengajak serta berbagai unsur masyarakat untuk menolak proyek yang berdampak negatif bagi ekosistem dan juga lingkungan melalui berbagai media sosial. Selain melalui media mainstream dan media sosial, penolakan juga dilakukan melalui karikatur yang terdapat pada sampul majalah Bok-Bok Bali Kartun yang merupakan majalah sebagai wadah kreativitas para karikaturis Bali pada edisi April 2016 yang sampul majalah tersebut bertemakan gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa dengan menggambarkan dampak yang akan terjadi jika reklamasi dilakukan akan berakibat pada keberlangsungan konsep Trihita Karana. Kemudian, aksi penolakan yang dilakukan masyarakat Bali berbuah setimpal. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KL menyatakan AMDAL proyek reklamasi masih perlu dilengkapi. Selain itu, izin yang dipegang PT TWBI juga telah kadaluarsa sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat atau pukul 12 malam waktu Indonesia Barat pada tanggal 26 Agustus tahun 2018, yang artinya PT TWBI tidak memiliki izin lagi untuk melanjutkan pembangunan proyek tersebut.
izin lokasi yang sudah kadaluarsa otomatis membuat penyusunan AMDAL yang tidak berlaku itu tidak sesuai. Hal tersebut diatur dalam Perpres nomor 122 tahun 2012 pasal 19 ayat 5 mengenai izin lokasi berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 2 tahun. Sementara izin yang dimiliki PT TBBI berlaku sejak 25 Agustus tahun 2014 sesuai penerbitan izin dari KKP dan berakhir pada tahun 2016. Kemudian, izin tersebut diperpanjang pada tahun 2016 dan berakhir pada 26 Agustus tahun 2018. Dengan begitu, proyek reklamasi mengenai Teluk Benoa sudah tidak dapat dilakukan kembali. Selain keluarnya pernyataan dari KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi mengeluarkan keputusan Menteri dari Susi Pujastuti mengenai perairan Teluk Benoa yang tertuang dalam Surat Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 46 Kemen KP 2019 mengenai kawasan konservasi maritim Teluk Benoa di perairan Bali tanggal 4 Oktober tahun 2019. Surat keputusan tersebut merupakan jawaban dari Surat Gubernur Bali I. Wayan Koster yang merupakan Gubernur Bali yang terpilih menggantikan I. Made Mangku Pastika kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 523 32 1687 KL dislautkan tertanggal 11 September 2019 perihal usulan penetapan kawasan konservasi maritim atau yang bisa disebut dengan KKM pada Teluk Benoa Bali. Dalam suratnya, Iwayan Koster mengusulkan agar Teluk Benoa ditetapkan sebagai kawasan konservasi maritim sesuai dengan hasil konsultasi publik yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2019 yang dihadiri oleh Bandesta Adat yang memanfaatkan perairan Teluk Benoa. Sulinggih atau orang yang dianggap memiliki perilaku luhur, kelompok ahli, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya. Keluarnya surat keputusan tersebut membuat Perpres nomor 54 tahun 2014 yang berisikan mengenai perubahan kawasan konservasi Teluk Benoa menjadi lahan pemanfaatan umum sudah tidak efektif kembali. Sebab salah satu perizinan yang harus didapat adalah berasal dari KKP dan dengan keluarnya surat keputusan tersebut membuat proyek reklamasi tidak dapat berjalan. Dan dengan demikian, kawasan Teluk Benoa telah menjadi kawasan konservasi maritim. Sekian mengenai pembahasan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kebijakan reklamasi Teluk Benoa menghasilkan janji-janji manis dari pihak pemerintah dan pengusaha untuk masyarakat lokal yang menanggung banyak dampak dari kebijakan. Kepentingan bisnis dan politik mengambil andil dalam reklamasi Teluk Benoa yang kurang melibatkan masyarakat yang akan terdampak langsung dari kebijakan itu. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan alasan penolakan masyarakat Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa karena yang pertama, terbitnya surat keputusan atau SK nomor 2138/02 strip C /HK /2012 tentang rencana pemanfaatan dan pengembangan kawasan perairan Teluk Benoa secara diam-diam pada tanggal 26 Desember 2012. Kemunculan SK tersebut menuai banyak penolakan dari masyarakat, LSM, serta pemerhati lingkungan sebab pembuatannya yang tidak menyertakan aspirasi masyarakat, terutama yang beraktivitas di Teluk Benoa. Yang kedua, keluarnya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Binayar, dan Tabanan bertentangan satu sama lain, yaitu perundang-undangan lain dan telah mengatur secara jelas kawasan konservasi tidak boleh direklamasi. Dalam hal ini merupakan kawasan Teluk Benoa. Serta pemerintah tidak melibatkan masyarakat lokal atau masyarakat adat pada pembuatan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat luas dan tidak memperhatikan dampak-dampak yang akan timbul dengan terbitnya peraturan tersebut ini. Selain itu,
Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 dianggap tidak sesuai dengan Perda Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RT/RW Bali terkait kawasan suci. Yang ketiga, Teluk Benua merupakan kawasan suci di Bali yang digunakan untuk upacara adat. Maka dari itu, kebijakan reklamasi ini dianggap menentang konsep Trihita Karana, yang merupakan konsep adat dalam pembangunan yang menjadi spirit dari Bali. Yang terakhir, reklamasi berpotensi mengakibatkan berkurangnya fungsi Teluk Benua sebagai tampungan banjir dari 5 subdas atau daerah aliran sungai, termasuk dari sungai yang berasal dari alur rawa yang mengakibatkan sedikitnya sekitar 7 daerah di kawasan Bali yang akan tergenang. Lalu, berikut ini merupakan saran dari kelompok kami yang kami berikan untuk menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik seperti yang terjadi dalam kasus reklamasi Teluk Benua. Yang pertama, menyelenggarakan musyawarah dari pihak pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal sampai tercapainya kesepakatan yang akan meminimalisir kerugian dari pihak satu ke pihak yang lain. Yang kedua, pembangunan, perbaikan, atau reklamasi suatu bangunan sebaiknya memperhatikan hukum dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mendalami konsep adat yang ada di suatu daerah juga diperlukan supaya tidak menimbulkan konflik dan dapat berjalan beriringan dengan masyarakat setempat. Yang ketiga, pemerintah harus tegas dan adil dalam menyelesaikan konflik seperti ini. Pemerintah seharusnya tidak bercondong ke pihak perusahaan apapun keadaannya. Yang terakhir, mempertegas dan mempercepat keputusan terkait analisis dampak lingkungan atau AMDAL mengenai kebijakan reklamasi karena lamanya keputusan dari pemerintah pusat akan berdampak pada konflik yang berkepanjangan di daerah. Lalu selanjutnya saya kembalikan ke Lala. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan boleh di next, Dinda. Berikut ada beberapa daftar pustaka yang kami cantumkan di sini. Dan pada bagian akhir dari video ini akan ditampilkan gambaran terkait reklamasi yang dicanangkan oleh PTT BPI. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana reklamasi di Teluk Benua yang akan diuruk untuk menjadi pulau baru ini akan menyebabkan turunnya kualitas lingkungan hidup dan turunnya kualitas kehidupan masyarakat, bukan hanya generasi sekarang tapi generasi mendatang. Jadi pencabutan SK 2138 ini karena desakan masyarakat sipil dan juga gerakan-gerakan rakyat yang menolak ini, menurut kami tidak akan berhenti. Sepertinya penguasa dan pengusaha masih akan meneruskan rencana reklamasi di Teluk Benua seluas 838 hektar itu dengan menggunakan cara-cara lain. Jika masyarakat Bali sebagai masyarakat yang beradab, sebagai masyarakat yang lekat dengan Trihita Karana, sangat mencintai lingkungan, maka penolakan reklamasi di kawasan konservasi Teluk Benua
adalah satu tekad yang harus menjadi harga mati. Kami lelah berkompromi dengan konspirasi. Tanah kami butuh subsidi petani, bukan reklamasi. Yang diusik adalah tanah konservasi. Kami tetap berdiri menolak untuk dibodohi. Kami tak membutuhkan mega proyek atau supermall. Yang kami butuhkan adalah keadilan sosial. Kami berdiri